Bagaimana cara mengecek plagiarisme atau duplikat konten dan apa dampak negatifnya duplikat konten pada peringkat website Anda di Google? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Devri. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mengecek plagiarisme ya, duplikat konten dan apa sebenarnya dampak negatif dari duplikat konten. Oke, sebelum saya bahas tentang cara mengecek duplikat konten, saya akan bahas dulu tentang dampak negatifnya. Jadi video ini saya buat karena ada ya salah satu alumni ya yang bertanya, "Mas, website saya kok nggak naik-naik ya? Website saya kok nggak naik-naik, sudah SEO on page-nya sudah bagus, kemudian backlinknya juga sudah sesuai dengan yang saya ajarkan. Ternyata tapi dia lupa satu hal. Dia hanya lupa satu hal ya, ketika dia berikan websitenya, kemudian tim saya cek, yaitu ternyata hampir semua konten yang dibuatnya itu duplikat ya, terdapat duplikat lah ya, terdapat plagiarisme sehingga websitenya sulit naik. Nah, jadi kalau misalkan saya sering katakan, sebenarnya juga di pelatihan saya sudah katakan berkali-kali, mungkin alumni ini lupa ya. Saya sering katakan apa? Ketika Anda melakukan plagiarisme atau plagiat ya, atau duplikat konten, menduplikat konten orang lain, maka teknik SEO apapun yang Anda lakukan akan sia-sia. Sekali lagi, ketika Anda melakukan duplikat konten, ketika Anda melakukan plagiarisme ya, plagiat, maka teknik SEO apapun yang Anda lakukan akan sia-sia. Mas, ada kok yang menduplikat tapi tetap bisa masuk ke halaman 1 Google. Percaya atau tidak? Ya, itu tidak akan berlangsung lama. Karena kenapa? Karena ada fitur untuk melaporkannya di Google melalui Google DMCA ya. Jadi kalau misalkan si pemilik kontennya ini tahu gitu kontennya diduplikat, dia bisa melaporkan ke Google DMCA dan maka website Anda akan di take down ya. Artinya langsung hilang dari halaman pencarian Google. Itu sangat berbahaya. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda ingin mau bermain SEO ya, hindarilah duplikat konten. Hindari sama sekali ya duplikat konten. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaannya lagi, Mas, bagaimana kalau sudah terlanjur ya website tadi kan si alumni ini udah terlanjur duplikat nih, gimana? Oke, yang perlu Anda lakukan adalah ya Anda edit. Ya, cek duluan. Nanti cara ceknya di akhir akan saya ajarkan juga ya. Gimana sih cara ceknya? Kita cek duluan mana yang terdeteksi duplikat, itu kita edit, kita ganti ya. Kalau misalkan ada banyak konten yang duplikat, itu semuanya harus dibenahi dulu. Jadi bukan hanya konten yang kita mau optimasi aja ya, tapi seluruh konten di dalam websitenya juga itu ikut mempengaruhi kalau memang duplikat. Sekali lagi, bukan hanya konten yang kita optimasi saja, tapi keseluruhan dari konten yang ada di dalam website, kalau ada duplikatnya itu juga akan mempengaruhi seluruh halaman website ya, bukan hanya halaman yang dioptimasi aja. Seperti itu ya. Jadi harus diperbaiki dulu semuanya. Ya. Setelah diperbaiki, apa yang harus saya lakukan ya? Anda minta Google mengindeks ulang artikel-artikel tersebut. Mas, artikel saya sudah banyak ya, udah pelan-pelan. Ya, pelan-pelan Anda perbaiki dulu dan ingat, ketika Anda perbaiki nggak lantas peringkatnya langsung naik gitu ya. Enggak seperti itu. Karena kita butuh waktu. Ya, kalau kita sudah ibaratnya si Google ini sudah menganggap oh ini website yang duplikat, website yang tidak recommended lah oleh mereka gitu ya, tidak memenuhi aturan mereka. Karena duplikat ini sangat dibenci oleh Google ya, plagiarisme ini sangat dibenci oleh Google. Kalau website kita sudah dapat penilaian website duplikat, penilaian dari Google ya website plagiarisme, maka akan sangat sulit nantinya ya. Jadi kalau misalkan sudah ketahuan gitu, Anda perbaiki nggak lantas langsung naik. Ya, naiknya akan lama, pelan-pelan saja. Saya sendiri lebih senang ya ketika misalkan sudah seperti itu yang terjadi, aku mending buat website baru aja. Kalau saya, tapi kalau misalkan bicaranya, ini domainnya sudah berdasarkan dari brand saya, Mas, masa saya ganti? Nggak mungkin. Oke, kalau misalkan bicara seperti itu, Anda nggak mau ganti websitenya, ya udah pelan-pelan aja, sabar aja. Jadi sekali lagi, ketika Anda edit pun itu nggak lantas langsung tiba-tiba langsung naik ya, nggak seperti itu mainan SEO. Kalau ibaratnya reputasi website Anda karena tadinya duplikat itu sudah jelek di mata Google, kita harus perbaiki dulu reputasi websitenya. Dan memperbaiki reputasi website itu nggak semudah itu, nggak semudah membalikan tangan ketika kita edit langsung terbalik gitu ya. Jadi langsung jadi website yang baik reputasinya gitu. Nggak lantas seperti itu. Jadi butuh waktu. Terus
selama menunggu apa yang saya lakukan Mas ya, selama memperbaiki reputasinya Anda ya terus saja membuat konten-konten baru, konten-konten bermanfaat, konten-konten yang orisinil, bukan konten plagiarisme atau konten duplikat. Ya, itu jadi seperti itu ya. Ini terkait untuk yang sudah terlanjur. Ya kalau misalkan tadi bicara Mas ada yang naik ya, tadi ya balik lagi itu bisa dilaporkan di Google DMCA, dan kalau sudah dilaporkan akan bahaya ke website Anda. Ya, saya sering kali menemukan hal yang seperti ini. Dioptimasi seperti apapun nggak naik-naik, ternyata karena ada beberapa artikelnya yang duplikat. Dan duplikatnya ini ya perlu teman-teman ketahui juga, bukan hanya antara website kita dengan website orang lain ya, tapi antara halaman website kita ya, sesama halaman website kita itu juga akan pengaruh. Misalkan Anda buat satu halaman A dan halaman B gitu di website yang sama, dan halaman A halaman B ini duplikat kontennya, ini juga akan terpengaruh. Seperti itu ya. Jadi jangan, saya sarankan hindari saja duplikat. Kemudian kalau misalkan ditanya, Mas, berapa rasio duplikat yang diperbolehkan? Terkadang kan ada misalkan konten-konten keagamaan, misalkan ada ayat Al-Qur'an, kemudian ada misalkan hadis, itu kan sama Mas isinya. Masa nggak boleh sama sekali duplikat? Itu lain cerita. Kalau yang seperti itu masih diperbolehkan Google, tapi saran saya tekan duplikatnya di bawah 30%. Bahkan di 30% itu biasanya juga udah sulit tuh naiknya. Saya selalu tekan duplikatnya di angka 10%. Tapi kalau misalkan bisa, ya jangan ada sama sekali duplikat. Jadi 0% duplikatnya, itu lebih mudah lagi nanti. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan memang terpaksa harus ada seperti tadi hadis yang nggak bisa lah. Masa kita ubah hadis, kan nggak boleh ya. Jadi kita tetap tulis, tapi kita tekan di bawah 30%, tapi lebih bagus lagi di bawah 10%. Gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara cek duplikatnya, Mas? Bagaimana cara mengecek plagiarismenya, Mas? Karena saya ini kontennya beli, misalkan seperti itu ya. Konten saya beli, saya nggak tahu nih si penulisnya ini plagiarisme atau enggak, atau orisinil. Nah, oke, untuk mengeceknya kita langsung aja ke layar ya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana sih cara mengecek plagiarisme. Oke, untuk mengecek plagiarisme atau duplikat konten, saya biasanya memakai dua tools ya. Dan ini ada versi gratisnya, juga ada versi berbayarnya. Jadi terserah Anda mau pakai versi gratis silahkan, Anda mau pakai versi berbayar juga silahkan. Ya, ini dua tools yang biasa saya gunakan. Yang pertama adalah duplichecker.com ya, duplichecker.com. Tampilannya seperti ini ya, duplichecker.com ya, tampilannya seperti ini. Kemudian nanti di sini Anda bisa masukkan nih ya. Di sini Anda bisa masukkan eh, kata-kata yang mau Anda cek. Misalkan Anda pakai tadi jasa penulis konten, nanti kan dia kirim tuh ya tulisannya berupa Microsoft Word, nanti Anda masukkan di sini, paste kata-katanya di sini. Itu ya. Tapi untuk versi gratisnya ini terbatas. Versi gratisnya hanya bisa cek untuk 1.000 kata. Kalau misalkan nanti artikel Anda jumlahnya 2.000 kata, itu dibagi dua aja. Jadi ceknya dua kali. Itu yang biasa saya lakukan kalau saya pakai versi gratisnya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau artikel Anda 2.000 kata, Anda bagi dua aja, 1.000, ceknya dua kali. Nanti juga kan bisa terlihat tuh. Itu. Kemudian kalau mau masukkan filenya, ini juga bisa masukkan file di sini. Pilih file. Kemudian masukkan. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke URL, bisa masukkan ke sini. Gitu ya. Jadi ini bagus nih kalau Anda pakai jasa penulis konten yang Anda dikirimkan file artikelnya, Anda bisa masukkan di sini. Kemudian setelah terserah ya mau dimasukkan kontennya di sini, copy paste kontennya di sini, atau mau masukkan filenya di sini, ya kalau sudah masuk ke URL atau sudah terposting bisa ceknya di sini. Oke, selanjutnya sekali lagi ini hanya 1.000 kata untuk versi gratisnya, sedangkan untuk versi berbayarnya itu saya lupa. Bisa lebih lah dari 1.000 kata, saya lupa berapa kata. Nanti bisa dicek sendiri. Kemudian Anda tinggal klik periksa plagiarisme ya. Sini ada. Nah, setelah selesai nanti dia akan ngelot dulu ya, loading dulu, tunggu saja. Kemudian nanti hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Ya, ini ada jumlah kata 906 di sini ya. Kemudian di sini ada plagiatnya 67%. Nah, ini sangat-sangat berbahaya nih. Uniknya hanya 33%. Ya, ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena tadi artikel yang saya cek memang artikel yang sudah saya posting. Jadi wajar kalau plagiatnya banyak banget nih. Oke, itu tools yang pertama. Ya, ini berbasis website. Jadi Anda bisa buka di browser duplichecker.com.
ya. Kemudian tadi masukkan artikelnya di sini ya, di sini, atau masukkan filenya di sini, atau URL-nya di sini ya. Jangan semuanya satu-satu. Nanti tinggal Anda klik periksa plagiarisme, nanti hasilnya akan keluar di sini. Ya kalau seperti ini gimana ya? Seperti ini parah banget gitu ya. Duplikatnya sampai 67%. Tadi saya katakan ya tekan di bawah 30%, bagusnya tekan di bawah 10%, ya kalau bisa sampai 0%. Gitu ya. Terus ada website kedua atau tools kedua yang biasa saya gunakan, yaitu copyscape.com ya. Tools kedua yang juga biasa saya gunakan adalah copyscape.com. Ini pun sama, ada versi berbayarnya, ada versi gratisannya. Nah, kita tinggal masukkan saja. Kalau di sini harusnya sudah apa ya? Sudah diposting dulu. Jadi ketika sudah diposting baru bisa dicek. Contoh saya cek ini ya, seperti ini, devriansa.net/kursus strip SEO ya, ada HTTPS-nya ditulis. Oke, ini kalau nggak kelihatan saya perbesar sedikit. Gitu ya. Kemudian klik go. Oke. Setelah itu akan, ya kita tunggu dulu. Nah, munculnya seperti ini ya. devriansa.net/kursus SEO. Nah, ini artikel-artikel yang hampir sama nih ya. Ini artikel-artikel yang dianggap duplikat lah. Setelah pelatihan selesai, Anda akan dimasukkan ke dalam grup alumni. Kemudian Anda belajar bagaimana cara mempercepat indeks Google. Bagusnya ini nggak ada. Jadi kalau udah, oh ini terdeteksi, ini siapa yang duplikat gitu. Misalkan artikel kita diduplikat orang. Antara dua sih, antara Anda laporkan di Google DMCA, atau yang kedua adalah kalau misalkan Anda merasa artikel Anda yang duplikat ya, Anda bisa laporkan ke Google DMCA. Atau kalau misalkan Anda nggak mau repot, ya udah Anda ganti aja. Oh ini yang ini diduplikat nih, kita ganti aja. Kita tambahkan kata-katanya atau kita edit untuk yang diduplikat aja. Ini kan sudah dikasih tahu nih, artikel yang ini yang diduplikat orang, kemudian artikel yang ini ya, tulisan yang ini, tulisan yang ini. Ya, karena inti dari duplikat bukan menduplikat seluruhnya saja, tapi sebagian URL per paragraf pun jika diduplikat itu akan terdeteksi ya. Dan juga itu akan bermasalah di Google-nya. Tadi saran saya tekan ya Pak, saran paling bagusnya adalah di 0%. Tapi kalau nggak bisa 0% ya di bawah 10%. Kalaupun nggak bisa juga di bawah 10% ya di bawah 30%. Jangan sampai di atas 30%. Gitu ya. Tapi di bawah 30% sebenarnya saya nggak terlalu sarankan sih. Di bawah 10% lah. Itu yang lebih saya sarankan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga konten tentang cara mengecek plagiarisme ini bermanfaat ya. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka, jangan lupa di subscribe. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.